Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Bagian firman yang tadi kita baca ini, ada dua keadaan yang sangat bertolak belakang. Yang sangat kontras. Keadaan yang pertama adalah orang yang disebutkan oleh Nabi Yeremia ini keadaan orang yang terkutuk. Tentu kita semua tidak mau menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang seperti ini. Apa sih bayangan kita tentang kutuk itu? Kutuk sama dengan azab ya. Yaitu keadaan yang sangat mengerikan. Keadaan sengsara, menderita. Yang rasanya tidak semua atau semua orang tidak menginginkannya. Gambaran itu diceritakan keadaannya seperti semak gundul di padang belantara. Tidak melihat keadaan yang baik. Tanah tandus gersang itu yang menjadi bagian orang-orang yang disebut terkutuk. Kutuk selalu dalam perjanjian lama itu dihubungkan dengan sebuah kesalahan. Dengan sebuah pelanggaran. Atau dosa yang dilakukan manusia. Apa spesifik keadaan manusia saat itu yang disebut terkutuk itu? Disebutkan di situ adalah mereka yang mengandalkan manusia. Yang bersandarkan pada kekuatan manusia. Apakah salah? Kalau orang punya kekuatan, punya kepandaian, punya kebisaan, lalu kita berharap sama orang itu. Oh, Cici punya keahlian membereskan sistem misalnya. Kabel bisa menyusun tata liturgi yang kita nikmati. Apakah salah kita berharap kepada talentanya, kepada apa yang ia bisa, yang ia mampu? Apakah kita salah kalau berharap Ibu Kyok bisa memasakkan apa itu?
Kaki babi namanya apa? Cukyok. Apakah salah kalau kita mengharapkan itu? Atau apakah salah kalau kita berharap, ya, Cibonyo tolong bikinin ini, jahit kain, karena talentanya di situ. Karena kemampuannya dalam menjahit. Saya kira bukan yang seperti ini ya. Kita mengharapkan seseorang mengerjakan yang baik karena berhubung dengan talentanya, itu tidak ada salahnya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan Yeremia ini? Yang mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan manusia. Kita harus telusuri dulu zaman kehidupan di masa Nabi Yeremia ini. Zaman itu kondisi bangsanya tidak baik-baik saja. Mereka sedang mengalami berbagai tekanan dari bangsa lain. Lalu kemudian mereka berpikir lebih baik mengandalkan bangsa Mesir yang waktu itu sedang dalam keadaan jaya untuk menghadapi musuh orang Israel. Padahal Yeremia mendengarkan suara Tuhan. Bukan cara itu. Bukan pergi ke Mesir. Bukan mengandalkan pasukan mereka. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Ikuti petunjuk Tuhan. Nah ini kan jadi lain ya dengan yang tadi. Ada petunjuk Tuhan yang jelas. Ada teguran supaya mereka mengikuti jalan Tuhan. Tapi mereka berpikir kayaknya lebih pas nih mengandalkan pertolongan yang lain. Nah inilah yang kemudian oleh Nabi Yeremia diingatkan. Terkutuklah kamu yang mengandalkan kekuatan manusia. Dengan demikian kamu tidak mendengarkan suara Tuhan. Kamu mengabaikannya. Dalam hidup kita bisa nggak terjadi kayak begitu? Bisa ya. Di berbagai kehidupan kita bisa terperosok nih kepada hal yang seperti ini. Suara Tuhan di dalam hati kita, Tuhan yang ada di hati kita yang memperdengarkan suara kebenaran, seringkali kita nggak mau dengar. Kenapa? Karena pikir kita bahwa yang kita lihat, yang kita rasakan ini, kok nampaknya ini lebih enak, lebih menarik, lebih bisa menyenangkan hati kita. Maka firman Tuhan tunda dulu nih. Udahlah, firman Tuhan adanya di gereja aja. Nanti kalau udah keluar dari gereja, ya kita melakukan sesuatu yang seperti orang lain juga lakukan. Tahu kebenarannya, tahu. Firman Tuhannya didengar. Tapi itu hanya berlaku di tempat ibadah aja. Nanti dalam bisnis kita, ya kita mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan dalam bernegosiasi, kemampuan di dalam ya mencari rekan bisnis, sekalipun harus kong kali kong, harus nyuap sana sini. Yang terjadi sekarang ini kan hari-hari ini begitu. Korupsinya bukan miliaran lagi, bukan ratusan miliar, tapi sudah triliunan. Kemarin ada korupsi timah katanya 300 triliun. Sekarang korupsi di Pertamina
190 triliun. Itu duit semua, katanya. Bayangkan ya, saya tidak habis pikir. Mereka berpikir bahwa ketika saya merekayasa, ketika saya memanipulasi, maka nggak ada orang yang tahu tuh. Karena semuanya sudah ditutup, disumpal dengan uang. Bayangkan bensin yang saya juga suka beli itu. Bensin yang Pertamax itu. Ngaku-ngakunya bagus. Tetapi direkayasa sedemikian rupa bensin yang jelek itu. Dibilangnya ini adalah sesuatu yang bagus. Saya tidak tahu ya. Kerusakan kendaraan itu nantinya jangka panjang seperti apa. Ya mereka berpikir, mereka merekayasa ini. Memperhitungkan satu dengan yang lainnya. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi demi cuan itu melakukan apa saja. Mereka sepakat dengan orang-orang tertentu itu. Nah ternyata kan belakangan kemudian tahu ini. Apakah ketika mereka mempraktikkan itu, hati mereka gak menyadari? Saya kira pasti ada suara kebenaran di hati itu. Di hati setiap orang, apa yang kamu lakukan ini adalah tindakan salah, tindakan keliru, tindakan curang, tindakan yang bisa membahayakan seluruh orang yang menggunakan produk itu. Tapi ya demi kesenangan itu, mereka melakukannya, membungkam kebenaran itu. Nah, apa mereka kurang uang? Yang saya lihat namanya rata-rata pejabat tinggi semua, direktur. Rasanya tidak kurang uang. Gajinya luar biasa. Tapi keserakahan manusia itu akan membuat mereka lupa. Sekaligus lupa bahwa Tuhan itu menyelidiki hati mereka. Yang kita baca Mazmur 139 tadi jelas. Sebelum kamu ngomong, sebelum kamu mengucapkan, Tuhan tahu niatmu yang paling dalam. Maka ketika engkau melakukannya terkutuklah. Ini yang kita lihat dalam kehidupan ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tadi bagian pertama itu yang terkutuk. Kehidupannya akan sengsara, kehidupannya akan tidak tenang, kehidupannya akan menderita. Dan celakanya penderitaannya bukan sendirian, tapi banyak orang yang terdampak itu. Kemudian ayat yang ke-7 sampai selesai tadi. Ini kebalikannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mempercayakan diri pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akarnya ke tepi sungai. Lalu dikatakan dan tidak takut dengan datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan. Jadi yang disebut mengandalkan Tuhan bukan berarti kita duduk diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Ini juga sesuatu yang salah, yang keliru. Kenapa nggak kerja? Kenapa nggak cari duit? Karena aku mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan aja yang nanti akan memberikannya. Pasti Tuhan akan mengutus orang-orang baik untuk memberikan aku rejeki. Untuk memberikan aku nafkah. Dan untuk mensejahterakan aku. Ini adalah bukan mengandalkan Tuhan. Tapi mencobai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah ia akan bekerja dengan baik. Menggunakan talentanya karena sadar bahwa talenta yang Tuhan berikan adalah untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah karya, sebuah pekerjaan. Dan ketika melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh,
ia tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan curang, untuk melakukan tindakan korupsi. Ia tidak akan khawatir. Yeremia mengatakan tidak akan khawatir tentang datangnya musim panas. Musim paceklik, musim apa, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena andalannya adalah Tuhan yang menciptakan musim itu. Kenapa ia tidak khawatir? Karena akarnya itu seperti pohon di tepi sungai akan menyerap terus sumber itu. Sumber itu adalah dari Tuhan. Ingat, harus bekerja dengan keras, tapi tidak khawatir. Dan inilah orang-orang yang akan nantinya menghasilkan buah. Mungkin buahnya tidak instan, ya. Seperti tadi orang korupsi itu, dia dapat sebentar, lalu tiba-tiba harta kekayaannya begitu bertambah sangat besar. Barangkali orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat rezeki dengan proses itu. Pohon kan berproses, akarnya menyerap sumber nutrisi, sungai itu, sumber airnya ada, lalu ia akan tumbuh sedikit demi sedikit dan pada musimnya ia akan berbuah. Ini proses. Mungkin orang yang mengandalkan Tuhan tidak secepat kaya raya seperti para koruptor itu. Tetapi dia akan berproses bersama dengan Tuhan dan menghasilkan buah itu dari setiap prosesnya. Bukankah yang begini sebenarnya lebih enak untuk dinikmati? Saya tidak tahu, ibu-ibu pernah dapat lotre nggak? Mudah-mudahan jangan berjudi. Jangan berjudi dengan lotre, ya. Katanya kalau orang dapat lotre tiba-tiba begitu cepat dapat uangnya kaya. Tapi cepat juga habisnya. Bukan licin di bawah setan, tetapi ia merasa tidak mengeluarkan keringat. Tidak punya waktu untuk berproses, tiba-tiba dapat, akhirnya cepat juga. Itulah juga yang terjadi. Saya membaca berita belakangan ini, bagaimana dulu ketika orang-orang di kampungnya nanti ya, tempat tinggalnya Yuni nanti di sana, di Tuban, itu ada orang yang mendadak kaya raya dengan pembebasan lahan tanah. Ya, miliaran rupiah orang diberikan. Oh, tiba-tiba mendadak kaya raya itu, ini uang buat apa? Ya beli mobil, beli macam-macam perangkat. Saya mendapatkan video rekaman-rekaman TikTok, lalu juga YouTube. Sekarang apa yang terjadi? Tanah sudah tidak ada. Uang sudah cepat habis. Apa yang mau diusahakan lagi? Saya tidak mengatakan bahwa mereka korupsi, enggak. Tetapi ketika orang begitu mendadak mendapatkan, tidak merasakan bagaimana prosesnya, maka akan cepat hilang juga. Nah, coba kita lihat, mungkin kehidupan kita sederhana. Mungkin mau datang ke gereja sama kayak Bu Noni ya, dari sana babelan jauh, harus naik kereta, harus naik angkot, macam-macam yang kita bisa alami dalam perjalanan itu. Maka ketika kita mengalami perjumpaan, ketika kita bertemu dengan teman-teman seiman, saya bayangkan kerinduan kita bisa terpuaskan. Ketika kita hidup sederhana, menikmati makanan kita hasil halal ya, dari keringat kita, keringat suami atau anak kita, maka kita akan menikmatinya dengan nikmat. Tidak ada rasa khawatir di hati. Ingat, Tuhan menyelidiki hati kita. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, hati ini akan menilai. Apakah kita menjadi tenang, sukacita, ada damai,
Atau justru ketika kita menikmatinya, kita dalam keadaan was-was, keadaan khawatir. Nanti bagaimana kalau orang tahu? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah peringatan Nabi Yeremia ini, ayat 9, hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan siapa yang dapat mengetahuinya. Sebuah pertanyaan, betul, siapa yang dapat mengetahuinya? Saya nggak akan persis tahu hati Cencen seperti apa. Hatinya Rita kayak gimana. Tapi yang tahu adalah Tuhan. Kita sembunyi bagaimana rapat pun, maka kata Mazmur 139, sekalipun kau sembunyi di dunia orang mati, dalam kegelapan, buat Tuhan gak ada yang bisa menutupi. Mata Tuhan itu tembus sampai hati kita. Maka kalau demikian, hati kita ini harus benar-benar bersih. Jangan ada hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Itu yang saya hafal dari guru sekolah minggu, itu nyanyiannya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Maka kita harus berbuat baik. Nah, standar moralitas kehidupan orang percaya harusnya dilihat dari sini. Meskipun tidak ada orang yang tahu, hati ini akan mengatakan Tuhan tahu. Maka ukurannya, meskipun tidak ada orang yang tahu, begitu rapihnya aku membungkus perbuatan itu, maka buat orang percaya tidak. Aku tetap akan melakukan yang baik, walaupun tidak ada orang yang menyaksikannya. Kenapa? Karena Tuhanku maha tahu. Tuhanku menyelidiki hatiku. Jadi kalau ada semacam niat, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus sadar. Ukurannya adalah ketika tidak ada orang yang melihat, aku tetap akan melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan itu ada di hatiku. Dibawa-bawa kemana saja. Biarlah dengan demikian kita akan selalu memeriksa, menguji batin kita ini. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.